Malam itu, suara langkah kaki terdengar dari luar rumah kayu tua di tengah kebun karet yang sepi. Tidak ada lampu jalan, tidak ada tetangga. Hanya kegelapan dan bisikan lirih seorang perempuan memanggil nama. Tapi saat pintu dibuka, tidak ada siapa-siapa. Hanya bunga cempaka putih yang tiba-tiba jatuh dari langit-langit. Di desa terpencil di Kalimantan Selatan, ada kepercayaan kuno bahwa jika seseorang mendengar suara yang memanggil namanya di malam hari, jangan pernah menjawab. Terutama jika suara itu berasal dari luar rumah setelah tengah malam. Seorang pemuda bernama Jafar yang baru saja pindah dari kota menganggap itu cuma mitos. Tapi sejak ia menjawab suara perempuan yang memanggilnya suatu malam, hal-hal aneh mulai terjadi. Pintu terbuka sendiri, cermin retak tanpa sebab, dan aroma bunga cempaka memenuhi kamarnya meski tidak ada pohon di dekat rumah. Ia mulai menyadari, seseorang ada di luar, dan dia belum pergi. Jafar adalah seorang pria berusia 28 tahun yang baru saja meninggalkan hiruk-pikuk Jakarta setelah kehilangan pekerjaannya di tengah krisis perusahaan. Ia memutuskan untuk mencari ketenangan di sebuah desa kecil di Kalimantan Selatan, tempat kelahiran almarhum ibunya. Di sana ia mewarisi sebuah rumah tua dari neneknya, sebuah bangunan kayu berumur puluhan tahun yang berdiri di pinggir kebun karet, jauh dari rumah-rumah warga lainnya. Warga desa menyambutnya dengan sopan, namun terasa ada jarak. Mereka berbicara pelan dan penuh hati-hati, seolah enggan mengganggu sesuatu yang tak kasat mata. Pada hari pertama, seorang nenek tua bernama Bu Darmi mendatangi rumah Jafar. Ia tidak datang untuk menyambut, tapi untuk memberi peringatan. Dengan suara pelan, ia berkata, "Kalau malam tiba, jangan buka pintu kalau ada yang memanggil. Apalagi kalau suara itu lembut seperti perempuan. Jangan jawab dan jangan sekali-kali menoleh." Jafar hanya tersenyum, mengira itu bagian dari kepercayaan lokal yang tidak perlu dikhawatirkan. Tapi Bu Darmi tidak tertawa. Ia meletakkan bunga cempaka putih di depan rumah Jafar dan berkata, "Ini bukan untuk wangi-wangian nak, ini perlindungan terakhir." Hari-hari pertama berjalan tenang. Jafar mulai membersihkan rumah, memperbaiki bagian-bagian yang lapuk, dan menikmati suasana sunyi yang jauh dari bising kota. Namun, malam keempat, saat angin mulai berembus kencang dan suara cengkrik berhenti secara tiba-tiba, Jafar mendengar sesuatu. Sebuah suara lembut memanggil namanya dari luar rumah. Jafar, lirih dan panjang, seolah datang dari arah kebun karet. Ia berdiri, mendekati pintu, dan suara itu terdengar lagi, lebih jelas. "Jafar, buka pintunya." Ia membuka pintu. Tak ada siapapun. Angin dingin menyentuh wajahnya, dan di bawah anak tangga, ia melihat kelopak bunga cempaka putih berserakan. Anehnya, ia tidak ingat bunga itu tertiup angin sebelumnya. Pintu ia tutup kembali, dan malam itu ia tidak bisa tidur. Cermin di kamarnya retak, jam dinding berhenti pukul 00, dan seekor burung hantu hinggap di jendela, menatapnya dengan mata yang tidak berkedip. Esoknya, ia menceritakan kejadian itu kepada seorang bapak tua penjaga warung. Pria itu hanya menarik napas panjang dan berkata, "Kuntilanak itu tidak suka orang baru, terutama yang tidak percaya." Jafar tertawa kecil, tapi mulai merasakan ketidaknyamanan yang sulit dijelaskan. Ia mencoba sibuk dengan pekerjaan tangan, tapi malam selalu datang lebih cepat dari yang ia harapkan. Pada malam ketujuh, suara itu datang lagi. Kali ini, lebih dekat. Ia tidak membuka pintu, tapi dari celah jendela, ia melihat sosok perempuan berdiri membelakanginya di antara pohon karet. Rambutnya panjang menjuntai, pakaiannya putih kusam, dan tubuhnya tidak bergerak sama sekali meski angin bertiup kencang.
Ketika Jafar menutup tirai, suara tangis bayi terdengar samar dari langit-langit. Ia berlari ke kamar, menutup pintu dan duduk di sudut sambil memeluk lututnya sendiri. Ia mulai sadar bahwa mungkin Bu Darmi tidak sedang menakut-nakutinya, bahwa mungkin ada sesuatu di luar sana yang tidak ingin ia abaikan. Tapi ia sudah membuka pintu. Dan dalam kepercayaan lama desa itu, membuka pintu untuk suara kuntilanak artinya mengundangnya masuk. Keesokan paginya, Jafar bangun dengan tubuh lemas dan kepala berat. Ia merasa seperti tidak tidur sama sekali, meskipun tidak mengingat kapan tepatnya ia tertidur. Saat menuju dapur, ia menemukan jejak lumpur di lantai kayu yang menuju ke dalam rumah. Jejak itu tampak seperti telapak kaki wanita, kecil tapi dalam dan basah, padahal malam sebelumnya hujan tidak turun. Ia memeriksa pintu dan ternyata masih terkunci dari dalam. Tidak masuk akal. Ia merasa mual bukan karena sakit, tapi karena sesuatu di dalam dirinya tahu ada yang tidak wajar. Di meja makan, bunga cempaka putih pemberian Bu Darmi yang semula mengering, kini segar kembali. Wanginya menyengat, seperti terlalu kuat untuk sebuah bunga tunggal. Jafar mulai merasa bahwa rumah itu bukan sekadar tempat tinggal, ia adalah semacam tempat perantara. Saat malam menjelang, rasa takut kembali menyelimutinya, tapi kali ini bukan karena suara. Saat ia mandi, ia merasa ada yang memperhatikannya dari balik tirai kamar mandi. Tapi setiap ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Ia mencoba menenangkan diri dengan menghidupkan radio tua yang ia temukan di ruang tengah. Tapi radio itu hanya memutar suara statik. Hingga tiba-tiba terdengar suara tangis lirih dari radio tersebut, suara bayi. Jafar melempar radio itu ke lantai dan pecah. Dalam kepanikannya, ia mengambil motornya dan pergi menuju rumah Bu Darmi. Sesampainya di sana, Bu Darmi sudah menunggu di depan rumahnya, seolah tahu Jafar akan datang. Ia tidak terkejut mendengar cerita Jafar, hanya mengangguk pelan dan berkata, "Kau sudah menjawab panggilannya. Dia sekarang tahu kamu percaya dan itu yang dia tunggu." Jafar meminta bantuan apapun untuk menghentikan ini. Tapi Bu Darmi tidak menjanjikan apapun. Ia hanya menyuruh Jafar untuk tidak berada di rumahnya malam itu dan kembali besok pagi sebelum matahari terbit. Jafar setuju. Ia bermalam di musola desa, ditemani beberapa anak muda yang sedang ronda malam. Namun, tepat pukul 1 pagi, lampu musola berkedip dan mati total. Dari kejauhan, suara tangis bayi kembali terdengar. Kali ini sangat dekat. Anak-anak muda yang semula bercanda langsung diam dan saling pandang dengan wajah pucat. Salah satu dari mereka yang lebih tua berkata dengan suara bergetar, "Itu bukan bayi, itu dia." Ketika fajar menyingsing, Jafar kembali ke rumahnya dengan tubuh gemetar dan mata merah karena tidak tidur. Tapi saat ia sampai, rumah itu berubah. Tanaman di halaman tampak layu, cat rumah mengelupas seolah bertahun-tahun ditinggal, dan jendela belakang pecah. Padahal ia baru meninggalkannya semalam. Di dalam rumah semua benda sudah berubah posisi, dan di tengah ruang tamu ada cempaka putih yang tertata membentuk lingkaran. Ia tidak sendiri lagi di rumah itu, dan ia tahu sesuatu sedang menunggunya di balik pintu kamar yang perlahan terbuka. Dengan sendirinya, Jafar berdiri membeku di ambang ruang tamu. Pintu kamar yang terbuka perlahan itu mengeluarkan suara derit panjang seperti rintihan. Cahaya pagi yang masuk dari jendela tidak mampu menembus kegelapan yang merayap dari dalam kamar. Ada sesuatu di sana, tapi lebih dari sekadar sosok, Jafar merasakan tekanan. Udara terasa berat, dingin menusuk hingga ke tulang, dan aroma cempaka semakin menyengat, membuatnya mual. Dengan langkah ragu, Jafar mendekati pintu kamar. Ia mencoba menenangkan diri, berpikir ini semua hanya ilusi karena kurang tidur. Tapi saat ia mengintip ke dalam,
Ia melihatnya, seorang perempuan duduk membelakanginya di atas tempat tidur. Rambutnya panjang, hitam pekat, menjuntai hingga menyentuh lantai. Bajunya putih, usang dan tampak basah. Ia tidak bergerak, tapi bahunya berguncang seperti sedang menangis, tanpa suara. Jafar mundur, tapi papan lantai yang diinjaknya berderit, dan sosok itu berhenti mengguncang bahu. Hening, lalu perlahan lehernya mulai berputar. Bukan seluruh tubuhnya, hanya leher, memutar 180 derajat. Mata hitamnya menatap Jafar tajam, mulutnya terbuka perlahan, dan suara bayi menangis kembali terdengar. Tapi kali ini berasal langsung dari mulutnya. Jafar berlari keluar rumah tanpa sempat menutup pintu. Napasnya terengah, tubuhnya gemetar. Ia merasa seperti melarikan diri dari mimpi buruk yang hidup. Tapi saat ia menoleh ke belakang, rumah itu tetap sunyi, tak ada suara, tak ada pergerakan, hanya gorden yang berkibar pelan dan bau bunga yang tetap menggantung di udara. Hari itu, Jafar tidak kembali ke rumah. Ia duduk di balai desa, diam, tak bisa menjelaskan apa yang ia lihat. Beberapa warga mulai berbisik-bisik, dan tak lama kemudian, seorang pria paruh baya bernama Pak Danu mendatanginya. Pak Danu adalah mantan ketua adat yang dulu pernah terlibat dalam pengusiran roh di masa mudanya. Ia berkata, "Kalau yang kau lihat itu benar-benar dia, berarti tempat itu bukan sekadar dihuni, itu tempat asalnya." Malamnya, Jafar memberanikan diri kembali ke rumah bersama Pak Danu dan 2 orang warga lainnya. Mereka membawa minyak kelapa, dupa, dan kain kafan kecil, bagian dari ritual lama yang sudah jarang dilakukan. Setibanya di rumah, suasana berubah. Angin berhenti. Burung malam tidak bersuara, semuanya diam. Mereka masuk dengan hati-hati. Pak Danu mulai membaca doa dan memercikkan minyak ke sudut-sudut rumah. Tapi saat mereka sampai di kamar, tempat di mana sosok itu tadi duduk, tidak ada siapa-siapa. Namun di atas ranjang, ada bantal bayi yang basah. Tak ada bayi, hanya suara tangisan yang bergema dari dinding-dinding, seolah rumah itu sendiri sedang menangis. Pak Danu menghentikan ritual, wajahnya pucat. Ia berkata pelan, "Dia tidak terikat tempat ini. Dia terikat pada seseorang." Semua mata tertuju pada Jafar, dan saat itulah mereka menyadari, kuntilanak itu tidak ingin rumah, ia ingin dikenang, karena seseorang telah membuatnya menunggu terlalu lama. Setelah kejadian malam itu, Jafar menjadi semakin tertutup. Ia berhenti bergaul dengan warga, bahkan tidak lagi ke warung atau mushola. Ia lebih sering duduk di depan rumah, memandangi kebun karet yang membentang luas, seolah mencari sesuatu di antara batang-batang pohon yang diam seperti pengintai. Setiap malam, suara-suara kembali. Kadang tangisan, kadang suara perempuan bernyanyi lagu Nina Bobo yang tidak pernah selesai. Ia mulai mencatat setiap kejadian. Waktu munculnya suara, arah datangnya aroma cempaka, jam-jam ketika udara mendadak menjadi dingin. Dari catatan itu, ia menyadari bahwa gangguan selalu terjadi di jam yang sama, pukul notis 12 malam. Jam itu, menurut Budarmi, adalah waktu di antara dunia, saat roh gentayangan paling kuat dan batas dunia manusia dengan dunia arwah melemah. Dalam rasa frustrasi dan ketakutan yang makin menjadi, Jafar memutuskan untuk mencari tahu sejarah rumah itu. Ia pergi ke arsip kecamatan dan berbicara dengan kepala dusun. Dari sana, ia menemukan bahwa rumah itu dulu dibangun di atas lahan yang dulunya adalah kuburan massal, korban dari wabah penyakit yang melanda desa puluhan tahun lalu. Namun ada satu kisah yang tidak tercatat. Seorang perempuan muda bernama Ningsih yang meninggal saat melahirkan di tengah hutan karena diusir dari rumah karena hamil di luar nikah. Warga percaya bahwa roh Ningsih tidak pernah benar-benar pergi. Ia bergentayangan mencari bayinya yang mati bersamanya. Dan anehnya, berdasarkan letak peta lama,
Rumah Jafar berdiri tepat di tempat di mana jasad Ningsih dulu dikuburkan secara diam-diam oleh orang tuanya sendiri. Jafar gemetar saat membaca nama itu karena malam sebelumnya, saat sosok itu membalikkan lehernya dan menatapnya, ia mendengar sebuah bisikan lirih dari mulut kuntilanak itu. Aku, Ningsih. Ia tidak tahu kenapa ia bisa mendengar namanya jelas. Tapi kini semuanya terhubung. Sosok itu bukan hanya hantu, ia adalah luka lama yang tidak pernah sembuh, ditinggalkan dan diabaikan. Jafar merasa bersalah, bukan karena ia pelakunya, tapi karena ia menjadi penerus darah dari desa yang membiarkan seorang perempuan mati sendiri di antara pohon-pohon karet. Ia bertanya-tanya, apakah kuntilanak itu ingin balas dendam atau sekadar ingin didengar. Malam itu, untuk pertama kalinya, Jafar tidak lari. Ia duduk di tengah ruang tamu dengan bunga cempaka putih di tangannya dan menyalakan lilin di 4 penjuru rumah. Lalu ia berkata pelan, "Kalau kau masih di sini, aku mendengarmu. Ceritakan padaku, apa yang kau inginkan?" Jawabannya tidak langsung datang, tapi jendela terbuka perlahan. Angin dingin menyapu wajah Jafar, dan di cermin tua ruang tengah muncul tulisan samar seperti uap, "Temukan aku." Keesokan harinya, Jafar memulai pencariannya. Ia mengunjungi tanah kosong di belakang rumah, tempat yang menurut peta lama menjadi lokasi penguburan Ningsih. Namun kini, tanah itu sudah ditumbuhi semak belukar dan pohon-pohon liar. Tidak ada tanda-tanda makam. Tapi saat ia menggali dengan tangan kosong di salah satu titik yang terasa berbeda, tanahnya lebih lembut, lebih hangat. Ia menemukan sesuatu, sepotong kain bayi yang telah lapuk, dibungkus bersama dengan sisir kayu tua dan potongan rambut panjang yang masih berbau minyak kelapa. Tangannya gemetar saat menyentuh benda-benda itu. Ia tidak tahu apakah ini nyata atau sekadar delusi yang dibentuk dari ketakutannya sendiri. Tapi saat ia memegang sisir kayu itu, suara tangisan bayi kembali terdengar. Kali ini sangat dekat di telinganya sendiri. Ia segera membungkus semua benda tersebut dan membawanya ke rumah Bu Darmi. Bu Darmi yang sudah menunggu di beranda melihat benda-benda itu dan langsung menangis. Ia berkata, itulah yang dia cari. Itulah yang mengikatnya di antara dua dunia. Menurut kepercayaan lama, jika roh seseorang masih terikat pada barang peninggalannya yang tidak dikubur dengan benar, maka ia akan terus berkeliaran dalam wujud marah seperti kuntilanak. Bu Darmi mengusulkan ritual pelepasan arwah, tapi bukan sembarang ritual. Ini harus dilakukan saat bulan mati, ketika langit gelap total dan tidak ada cahaya yang bisa menipu roh. Malam itu adalah kesempatan satu-satunya, karena bulan mati akan datang hanya dalam 2 malam lagi. 2 hari penuh, Jafar menyiapkan semua yang dibutuhkan. Bunga 7 rupa, air dari 7 sumur, kain kafan bersih, dan dupa hitam. Ia membersihkan halaman belakang, menggali lubang di titik di mana ia menemukan benda-benda itu, dan menyiapkan tempat pembakaran kecil dari batu dan tanah liat. Saat malam bulan mati tiba, Jafar berdiri sendiri di tengah halaman. Lilin-lilin menyala di sekelilingnya. Bu Darmi tidak ikut. Katanya ini harus diselesaikan oleh orang yang ia ganggu. Jafar meletakkan sisir, kain, dan rambut ke dalam api. Ia membaca doa-doa yang diajarkan Bu Darmi, meskipun lidahnya kaku dan matanya basah. Saat api menyala lebih besar, angin tiba-tiba berhenti. Semua suara menghilang. Lalu, dari dalam rumah terdengar suara pintu terbuka. Dengan tubuh gemetar, Jafar menoleh. Di ambang pintu berdiri sosok Ningsih. Tidak seperti sebelumnya, wajahnya kali ini tidak mengerikan. Ia menangis. Air matanya jatuh perlahan dan di pelukannya ada sesosok bayi kecil yang juga menangis pelan. Ia menatap Jafar lama, lalu mengangguk pelan.
Begitu sosok itu memudar, api padam sendiri. Aroma bunga cempaka yang selama ini menghantui rumah lenyap. Tidak ada lagi suara tangisan, tidak ada lagi bayangan. Jafar berdiri lama di halaman, hanya ditemani keheningan. Tapi untuk pertama kalinya sejak ia datang ke desa itu, keheningan terasa damai. Hari-hari berikutnya berjalan dengan keheningan yang menenangkan. Rumah Jafar tidak lagi memancarkan hawa dingin yang menusuk atau aroma cempaka putih yang menusuk hidung. Tidak ada lagi tangisan bayi, tidak ada lagi suara langkah di malam hari. Tapi perubahan itu bukan hanya di rumahnya, warga desa mulai lebih terbuka kepadanya. Anak-anak kecil yang sebelumnya menolak mendekat rumah tua itu kini bermain di halaman. Bahkan burung-burung mulai bersarang di pohon dekat jendela, seolah alam pun tahu bahwa sesuatu telah berubah. Namun Jafar tidak merasa lega sepenuhnya. Di balik ketenangan itu ada rasa ganjil yang sulit ia abaikan. Mimpi buruk masih datang, meski dalam bentuk berbeda. Kini ia selalu bermimpi berada di tengah hutan, dikelilingi suara perempuan menangis. Tapi ia tidak bisa melihat siapapun, ia hanya bisa mendengar. Dan setiap kali terbangun, ia menemukan cempaka putih di bawah bantalnya. Segar, belum layu, ia mulai mencatat mimpi-mimpi itu. Dalam satu mimpi, ia melihat pohon besar dengan tanda bekas goresan dalam bentuk bulan sabit. Dalam mimpi lain, ia mendengar suara yang mengatakan, "Belum selesai." Hal itu menggoyahkan keyakinannya bahwa semua sudah selesai. Ia kembali menemui Bu Darmi untuk meminta penjelasan. Wanita tua itu menatapnya dalam-dalam, lalu berkata dengan suara berat, "Terkadang roh tidak hanya mencari kedamaian, ada pesan yang belum selesai disampaikan." Bu Darmi lalu menceritakan bahwa kuntilanak seperti Ningsih bisa menjadi penjaga, bukan hanya pengganggu. Jika mereka masih menampakkan diri setelah dilepaskan, bisa jadi mereka berusaha menyampaikan sesuatu yang lebih dalam, peringatan, atau bahkan petunjuk. Jafar pun kembali membuka catatan lama, mencoba menghubungkan semua simbol dan peristiwa yang terjadi sejak awal ia datang ke desa itu. Ia menyadari bahwa semua yang terjadi memiliki pola. Suara muncul dari arah tertentu, mimpi yang berulang dengan simbol yang sama, dan waktu kejadian yang selalu terjadi dalam siklus 7 hari. Semuanya mengarah ke satu tempat, hutan tua di belakang kebun karet, tempat warga dilarang masuk karena dianggap angker. Di sanalah, menurut legenda desa, tempat roh yang paling kuat berkumpul, tempat antara dunia atau dikenal dengan sebutan pintu antara. Jafar memutuskan untuk pergi ke sana, bukan karena berani, tapi karena rasa tanggung jawab. Ia merasa Ningsih membawanya sejauh ini bukan untuk menyiksanya, tapi untuk menunjukkan sesuatu. Mungkin ada jiwa lain yang terperangkap, mungkin ada kebenaran yang harus dibuka, atau mungkin ia sendiri yang belum selesai berdamai dengan masa lalunya. Malam itu, ia berjalan masuk ke hutan dengan membawa cempaka putih dan dupa, seperti yang dilakukan para leluhur dahulu. Di bawah cahaya bulan sabit, seperti yang ia lihat dalam mimpi, ia menemukan pohon besar dengan bekas goresan, dan di bawahnya, tanah yang tidak tertutup sempurna. Saat ia menggali dengan tangan, ia menemukan benda yang membuat darahnya berhenti mengalir. Buku harian kecil berisi tulisan tangan. Halaman pertama bertuliskan, "Untuk anakku, jika suatu saat kamu membaca ini, ketahuilah bahwa aku selalu mencintaimu. N. Delil." Jafar duduk di bawah pohon itu, memandangi buku harian kecil yang kini bergetar di tangannya. Ia membuka halaman demi halaman, dan setiap kalimat yang tertulis terasa seperti suara lirih yang menyapa dari masa lalu. Di dalamnya tertulis kisah Ningsih, tentang cintanya yang ditolak keluarga, tentang malam ketika ia melarikan diri ke hutan dalam keadaan hamil tua,
dan tentang ketakutan saat ia tahu bahwa ia akan melahirkan tanpa siapapun di sisinya. Halaman terakhir berhenti pada tanggal yang sama dengan malam, ketika Ja'far pertama kali mendengar suara memanggil namanya. Setelah membaca, Ja'far merasa ada beban yang berpindah ke pundaknya, seolah ia bukan hanya pembaca, tapi penerus cerita. Ia memutuskan untuk mengubur buku harian itu di bawah pohon, membungkusnya dengan kain kafan kecil, dan menaburkan bunga cempaka putih di atasnya. Ia berdoa dengan kata-kata yang sederhana, tapi tulus, memohon agar Ningsih bisa benar-benar beristirahat dan agar tidak ada lagi jiwa yang ditinggalkan dalam kesunyian seperti dia. Namun saat Ja'far bersiap meninggalkan hutan, angin berembus kencang dari arah yang berlawanan. Udara berubah dingin dan di sekelilingnya terdengar bisikan, tidak hanya satu tapi banyak. Ia menoleh ke kanan, lalu ke kiri. Di antara kabut yang mulai turun perlahan, muncul bayangan-bayangan samar. Perempuan-perempuan berpakaian putih berdiri diam di antara pohon-pohon, mengawasinya. Mereka tidak mendekat, tidak juga berbicara. Tapi dari pandangan mata mereka, Ja'far tahu bahwa Ningsih bukan satu-satunya yang terjebak. Dengan jantung berdegup kencang, ia melangkah mundur. Tapi salah satu bayangan itu mengangkat tangan dan menunjuk ke arah lain dalam hutan. Sebuah jalan kecil, hampir tertutup akar dan daun, yang tampaknya belum pernah dilewati manusia selama bertahun-tahun. Tanpa tahu mengapa, Ja'far mengikutinya. Di ujung jalan, ia menemukan sebuah bangunan tua setengah runtuh, seperti pondok yang dibangun dari kayu dan bambu, ditinggalkan begitu lama hingga atapnya dipenuhi lumut. Di dalamnya hanya ada satu benda yang masih utuh, cermin besar dengan bingkai ukiran bunga. Dan di dalam pantulannya, Ja'far melihat dirinya tapi dengan sosok lain berdiri di belakangnya. Seorang perempuan, bukan Ningsih, tapi seseorang yang juga menangis dalam diam. Ja'far menoleh cepat, tapi tidak ada siapa-siapa. Ia kembali menatap cermin. Kosong. Ia keluar dari bangunan itu, kembali menelusuri jalan, tapi saat ia menoleh ke belakang, bangunan itu sudah menghilang, tertelan kabut. Ia tahu saat itu bahwa hutan ini bukan sekadar tempat, ini adalah perbatasan antara dunia mereka dan dunia kita. Dan bahwa panggilan pertama yang ia dengar malam itu hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Ja'far kembali ke rumah malam itu dengan langkah berat. Ia membawa lebih dari sekadar pengalaman. Ia membawa kesadaran bahwa beberapa roh tidak mencari keadilan atau balas dendam. Mereka hanya ingin dikenang, didengar, ditemukan. Keesokan harinya, Ja'far bangun dengan perasaan yang aneh. Bukan takut, bukan pula tenang, tapi kosong. Ia memandangi langit-langit rumahnya yang kini tampak lebih gelap dari biasanya, meskipun matahari sudah tinggi. Burung-burung tidak lagi berkicau di pagi itu. Dan ketika ia membuka pintu depan, angin lembut menyapu wajahnya, membawa serta aroma samar dupa dan tanah basah. Ia tahu bahwa kunjungannya ke hutan telah membukakan pintu yang lebih dalam dari yang ia bayangkan. Di beranda, ia menemukan sebuah benda yang tidak ada sebelumnya, seutas gelang benang merah, dengan simpul yang rapat. Dalam kepercayaan kuno Jawa, gelang seperti itu sering digunakan sebagai penanda atau pengikat spiritual, sebuah simbol bahwa seseorang telah dipilih atau terhubung dengan sesuatu dari dunia lain. Ia mengambil gelang itu dan memasukkannya ke dalam saku tanpa banyak berpikir. Tapi hatinya gelisah. Apakah ini hadiah atau peringatan? Hari itu, ia kembali menemui Bu Darmi untuk menceritakan apa yang terjadi di hutan. Perempuan tua itu mendengarkan dengan mata tertutup, mengangguk pelan setiap kali Ja'far menyebut nama atau tempat. Setelah diam cukup lama, ia membuka mata dan berkata, "Kau sekarang penjaga, bukan lagi pengunjung." Ja'far bingung.
Penjaga apa? Budarmi menjelaskan bahwa tidak semua orang bisa berkomunikasi dengan dunia roh, apalagi diterima masuk ke dalam batas-batasnya. Jafar telah dipilih, bukan untuk dihantui, tetapi untuk menjadi penghubung. Tempat itu, kata Budarmi, bukan hanya milik Ningsih. Itu adalah tempat perhentian semua roh yang tidak selesai. Dan mereka sekarang tahu ada seseorang di sini yang bisa melihat dan mendengar mereka. Jafar merasa dadanya sesak. Ia tidak ingin peran ini. Ia datang ke desa untuk mencari ketenangan, bukan untuk menjadi bagian dari dunia yang selama ini ia anggap mitos. Tapi ia juga sadar, sejak ia menjawab panggilan di malam pertama, hidupnya tak akan pernah kembali seperti semula. Malam itu, Jafar memutuskan untuk duduk di ruang tengah, seperti saat ia pertama kali mencoba berbicara dengan Ningsih. Ia menyalakan dupa, menaruh bunga cempaka putih di tengah ruangan, dan mengenakan gelang benang merah di pergelangan tangan kanannya. Lalu ia berkata dengan pelan, "Kalau ada yang ingin bicara, aku di sini." Tidak lama setelah kata-kata itu diucapkan, lampu mulai meredup. Dinding rumah bergetar pelan, dan dari arah dapur terdengar langkah kaki ringan, seperti langkah anak kecil. Jafar menoleh dan melihat sesosok bocah perempuan berdiri di ambang pintu dapur. Wajahnya pucat, matanya besar dan kosong, rambutnya dikuncir dua. Ia tidak mengatakan apa-apa, hanya menunjuk ke arah luar rumah. Jafar berdiri perlahan, mengikuti arah telunjuk anak itu. Tapi ketika ia membuka pintu, tidak ada siapa-siapa di luar. Hanya selembar kertas kecil yang tertempel di pintu, tertulis dengan tulisan tangan. "Satu belum cukup." Pesan itu membuat Jafar sadar, kisah Ningsih adalah awal, tapi bukan akhir. Ada lebih banyak roh yang menunggu, lebih banyak cerita yang terpendam. Dan kini tugas itu ada di pundaknya, entah ia mau atau tidak. Setelah malam itu, Jafar mulai mencatat setiap penampakan dan suara yang ia alami. Tapi kali ini bukan untuk mencari cara agar semuanya berhenti, melainkan untuk memahami. Ia menyadari bahwa setiap roh yang muncul tidak datang secara acak. Mereka membawa tanda, simbol, atau petunjuk, seperti potongan teka-teki yang menuntunnya pada cerita yang belum selesai. Beberapa hari kemudian, Jafar bermimpi tentang sebuah sekolah tua yang terbakar. Ia melihat bayangan anak-anak berlari, menangis, dan seorang guru perempuan yang berusaha menyelamatkan mereka. Namun, dalam mimpi itu, satu anak tertinggal. Bocah perempuan yang sama yang muncul di dapur malam itu. Ia terbangun dengan napas berat dan keringat dingin. Mimpi itu terlalu nyata, terlalu spesifik. Ia menceritakan mimpi itu pada Budarmi yang langsung terdiam dan menatapnya dengan wajah tegang. "Sekolah itu memang ada," katanya pelan. "Dulu, di tahun 1995, ada kebakaran besar di sekolah dasar di pinggir hutan. Banyak yang selamat, tapi satu anak tidak pernah ditemukan. Namanya Sari." Jafar gemetar. Nama itu tidak pernah ia dengar sebelumnya, tapi sekarang terasa begitu dekat. Ia memutuskan pergi ke reruntuhan bekas sekolah itu, yang kini hanya menyisakan pondasi batu dan puing-puing tertutup rumput liar. Di sana ia membawa dupa dan cempaka putih dan kembali mengenakan gelang merahnya. Ketika dupa mulai menyala, suara angin berubah. Dan dari celah antara dua batu, ia melihat sesuatu yang mengkilap. Ia menggali perlahan dan menemukan sebuah bros kecil berbentuk kupu-kupu, terbuat dari logam kuning tua. Benda itu hangat di tangannya, meskipun udara sekitar sangat dingin. Begitu ia mengangkat bros itu, langit mendadak gelap. Awan menutupi matahari dan udara menjadi sangat sunyi. Suara langkah kaki terdengar di belakangnya. Ia menoleh perlahan. Sari berdiri di sana.
Wajahnya kali ini lebih jelas, tidak menyeramkan, tapi kosong dan penuh luka. Gaunnya robek di bagian bawah dan tangannya terbakar sebagian. Ia menunjuk ke Bros, lalu meletakkan telunjuk di bibirnya, menyuruh Jafar untuk diam. Lalu ia berbalik dan berjalan ke arah semak-semak. Tubuhnya perlahan memudar dalam kabut. Jafar memahami maksudnya. Ia membawa Bros itu ke balai desa dan menanyakan apakah keluarga Sari masih tinggal di sana. Ternyata orang tua Sari sudah lama meninggal, tapi ada kakaknya yang kini sudah tua dan tinggal di ujung desa. Jafar pun pergi ke sana dan menyerahkan Bros itu tanpa banyak kata. Perempuan tua itu, kakak Sari, menerima Bros itu dengan gemetar. Ia menangis. Aku pikir dia membenciku karena aku lari lebih dulu malam itu. Aku tidak sempat mencarinya. Malam itu tidak ada suara, tidak ada bayangan, tidak ada aroma bunga. Rumah Jafar benar-benar tenang. Tapi bukan karena tidak ada roh, melainkan karena satu cerita akhirnya selesai. Jafar tahu masih ada banyak cerita lain, tapi kini ia tahu apa yang harus dilakukan. Mendengarkan, menemukan, mengembalikan. Seminggu berlalu sejak Jafar mengembalikan Bros Sari. Rumahnya tetap tenang, tidak ada gangguan, tapi ia sadar bahwa ketenangan ini bukan akhir, hanya jeda. Suatu malam, saat ia sedang membaca di ruang tengah, sebuah suara lirih terdengar dari bawah rumah, seperti seseorang yang menyapu lantai dengan sapu lidi. Tapi ia tinggal sendiri. Dengan hati-hati ia mengambil senter dan membuka papan kecil di lantai yang mengarah ke kolong rumah. Udara di bawah terasa lembab dan dingin. Saat ia menyinari ke arah suara itu, ia melihat sepasang kaki berdiri di ujung pandangan, tidak bergerak. Perlahan kaki itu melangkah mundur dan menghilang ke dalam kegelapan. Jafar menutup lubang lantai dengan cepat, tapi rasa penasaran kembali tumbuh. Keesokan paginya, ia berbicara dengan tetua desa, Pak Danu. Ia menceritakan suara-suara baru yang terdengar dan Pak Danu pun tampak gelisah. Rumahmu, katanya, dibangun di atas tanah yang pernah digunakan sebagai tempat persembunyian saat zaman penjajahan Belanda. Banyak orang bersembunyi di sana dan tidak semuanya selamat. Jafar kembali ke kolong rumah siang itu. Dengan bantuan lampu dan peralatan penggali, ia mulai membersihkan tanah. Di sana, ia menemukan benda-benda tua, sepatu rusak, kancing kuningan, dan akhirnya sebuah medali logam bertuliskan nama dan tahun 1947. Ia juga menemukan tulang-tulang kecil terkubur tidak dalam. Hatinya bergetar. Ini bukan hanya rumah, ini adalah kuburan tanpa nisan. Ia memanggil Budarmi dan beberapa warga desa. Dengan penuh hormat, mereka menyiapkan prosesi pemakaman kecil di belakang rumah, menyalakan dupa dan membacakan doa untuk para arwah yang tak pernah dimakamkan secara layak. Jafar menanam medali itu bersama tulang-tulang dan menaburinya dengan bunga 7 rupa. Malam itu, hujan turun perlahan. Saat Jafar tidur, ia bermimpi duduk di ruang tengah, dikelilingi orang-orang dengan pakaian zaman dulu, pria, wanita, anak-anak, semua tersenyum, tidak berkata apa-apa. Salah satu dari mereka, seorang pria tua, meletakkan tangannya di bahu Jafar dan mengangguk. Lalu semuanya lenyap seperti kabut tersapu angin. Ia terbangun dengan air mata mengalir di pipinya. Bukan karena takut, tapi karena ia merasa sesuatu yang besar telah diselesaikan. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa damai di dalam rumah itu. Beberapa hari kemudian, ia mulai menerima surat dari warga desa sekitar, menceritakan tentang mimpi-mimpi yang mereka alami, bertemu keluarga yang sudah meninggal, mendengar nama-nama yang sudah lama dilupakan. Jafar mulai mencatat semuanya dalam buku besar. Ia menamai buku itu, yang belum selesai. Kini, ia bukan hanya penjaga. Ia adalah penjaga ingatan, penghubung antara dunia yang terlihat
dan yang tidak. Dan ia tahu masih banyak yang menunggu untuk ditemukan. Malam terakhir dalam catatan minggu itu datang dengan hujan gerimis dan langit tanpa bintang. Jafar duduk di ruang tengah di depan buku besar yang ia beri nama Yang Belum Selesai. Halamannya sudah dipenuhi kisah, bros kecil, medali tua, bunga cempaka, suara-suara dari masa lalu, tapi masih ada ruang, banyak ruang, dan ia tahu itu bukan kebetulan. Angin malam masuk dari celah jendela. Kali ini tidak dingin, melainkan seperti napas. Napas lama yang tertahan, akhirnya dilepas. Di sudut ruangan, dupa menyala pelan tanpa dinyalakan. Asapnya menari membentuk pusaran tipis, lalu mengarah ke langit-langit, ke dinding di mana gantungan cermin tua pernah berdiri. Dalam bayangan di dinding, perlahan muncul siluet, sosok perempuan berambut panjang berdiri diam. Tapi kali ini bukan Ningsih, sosok ini lebih tinggi, lebih tua, mengenakan kebaya hitam dan kain batik. Matanya tajam, penuh luka, tapi juga penuh rasa ingin didengar. Ia tidak bergerak, hanya menatap Jafar seperti menunggu izin. Jafar tidak berkata apa-apa. Ia berdiri, mengambil pena dan membuka halaman baru. Lalu ia duduk kembali dan berkata pelan, "Silakan." Siluet itu menghilang, tapi pena Jafar mulai bergerak sendiri. Tulisannya lambat, seperti tangan tua yang menari di atas kertas. Kata demi kata muncul membentuk paragraf. Cerita baru sedang ditulis, langsung oleh sang roh. Ketika tulisan selesai, angin berhenti. Dupa padam. Jafar membaca tulisan itu dan merasakan dingin menjalar ke seluruh tubuh. Itu adalah kisah tentang pembunuhan yang tak pernah diungkap, tentang tanah warisan yang diambil paksa, tentang suara yang dibungkam selama puluhan tahun. Dan nama korban tertulis jelas, dan ia masih memiliki keluarga yang tinggal di desa ini. Keesokan paginya, Jafar menyerahkan catatan itu secara anonim kepada kepala dusun. Ia tidak ingin dikenali, ia hanya ingin kebenaran keluar. Dan ketika akhirnya penggalian dilakukan, ditemukan tulang dan perhiasan yang cocok dengan cerita tertulis itu. Desa itu berubah sejak saat itu. Tidak lagi hanya bicara tentang hantu, tapi tentang sejarah, tentang luka, dan tentang pengampunan. Rumah Jafar pun berubah menjadi tempat ziarah kecil. Warga datang untuk berdoa, untuk menitipkan bunga, untuk menulis surat kepada orang-orang tercinta yang telah tiada. Dan Jafar, ia tetap menulis. Malam demi malam, mendengar, mencatat, memulihkan. Ia bukan lagi orang kota yang mencari ketenangan. Ia adalah bagian dari tanah itu. Dari pohon-pohon tua, dari kabut subuh, dari bunga cempaka yang mekar tanpa alasan. Di halaman terakhir bukunya, ia menulis satu kalimat. Beberapa roh tidak datang untuk menakuti, tapi untuk mengingatkan kita agar kita tidak melupakan. Zaizikel, jika cerita ini membuat bulu kudukmu merinding, jangan lupa untuk menyukai dan berlangganan agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah menyeramkan lainnya dari pelosok Nusantara. Kadang kisah rakyat adalah peringatan, bukan dongeng.